Bab ke-18. Entahlah, aku juga harus segera kembali sebelum mereka menyadari ketidakkeberadaanku. Ya Tuan, tapi kondisimu... Hei, cepat panggil dokter! Teriak Ethan. Tidak apa-apa, aku bisa menahan ini. Jawab Aslan. Tidak berapa lama seorang dokter datang dengan membawa alat-alat medisnya. Tuan, izinkan saya membalut luka Anda. Silakan, Dok. Jawab Aslan. Dokter dengan perlahan membersihkan luka Aslan dan mengoleskan obat. Shh. Desis Aslan menahan perih. Maaf, Tuan. Teruskan. Baik, Tuan. Oh ya, besok sore aku akan pergi keluar kota. Ucap Aslan lagi kepada Ethan. Keluar kota? Dalam kondisi seperti ini? Dan untuk apa? Tanya Ethan. Ini tugas dari pesantren. Mereka menugaskan aku untuk membantu sebuah kota yang berada di seberang pulau ini. Tinggi, tapi Tuan, kondisimu sangat tidak memungkinkan. Luka akibat goresan anak panah ini cukup dalam, dan kakimu itu terluka bakar. Ucap Ethan. Aku bisa menutupi semua luka ini dengan baju muslim itu, dan selalu menggunakan sepatu. Jawab Aslan. Kenapa kau tidak menolak saja? Tanya Ethan. Aku memiliki alasan kenapa aku tidak menolak ini. Alasan? Alasan apa, Tuan? Tanya Ethan lagi. Besok sore, aku dan gadis pemanah itu akan dikirim ke kota seberang, dan Azril, dia akan pergi ke pusat pemerintahan untuk menghadiri undangan dari majelis ulama. Maka dari itu, pesantren akan melemah jika tidak ada Azril dan gadis pemanah itu. Ditambah lagi santri kurang ajar itu sedang terluka akibat tembakan yang kau lesatkan. Bukan? Maksudnya Samir? Kata Ethan. Iya, Samir, santri menyebalkan yang selalu ada di barisan terdepan itu. Jawab Aslan menggertakkan giginya. Lalu apa maksudnya? Bila mereka pergi, maka akan ada kesempatan bagi kita lagi untuk menyerang mereka. Tapi kali ini, kita akan lakukan dengan cara lain. Cara lain? Cara lain apa, Tuan? Kita akan membuat teror pada para warga di sana, supaya mereka merasa tidak aman untuk tinggal di desa itu. Dengan begitu, kemungkinan besar mereka akan mau menjual lahan mereka. Jawab Aslan. Wah, itu ide bagus, Tuan. Tapi apa? Bagaimana kami akan melakukannya, jika Anda tidak ada bersama kami? Tanya Ethan. Aku yakin kau bisa. Aku akan membuat perintah dari jauh. Ini agar gadis pemanah itu dan kakaknya tidak ragu untuk pergi meninggalkan desa mereka. Jawab Aslan. Baiklah, Tuan. Jadi besok kau akan pergi? Lalu bagaimana dengan Ustadz Azril? Dia akan pergi lusa saat pagi hari. Jawab Aslan. Aku akan siap menerima perintah selanjutnya dari Anda, Tuan. Bagus. Tuan, lukamu sudah selesai diperban. Kata dokter pribadi Aslan. Oh, baiklah. Terlihat Aslan langsung menggunakan topnya dan memasang kembali lensa kontak berwarna coklat di matanya. Dia juga kembali memakai sepatu kulit coklat yang sama seperti biasanya dia pakai. Tuan! Kata dokter seketika membuat Aslan menghentikan tangannya. Ada apa? Harusnya kau tidak boleh memakai sepatu dulu untuk beberapa hari. Itu akan membuat lukamu sulit sembuh. Perintah dokter. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja. Aslan meneruskan kegiatannya memakai sepatu. Aslan berdiri dari duduknya, namun dia merasakan sakit di luka kakinya saat berdiri, hingga dia terduduk kembali di sofa itu. Tuan! Apa kau baik-baik saja? Tanya Ethan. Akan aku coba lagi. Kata Aslan sambil kembali berdiri, terlihat Aslan sedikit meringis kesakitan saat menahan sakit di kakinya, namun perlahan Aslan mencoba berjalan meski harus tertatih. Jangan memaksakan dirimu, Tuan! Pinta Ethan. Kita sudah hampir berhasil. Kau tahu kan kalau aku tidak suka kegagalan. Ucap Aslan.
Aku mengerti, Tuan. Kalau begitu, biar aku antarkan kau kembali ke pesantren itu. Tidak, jangan dirimu, karena tangan kananmu juga terluka karena panah gadis itu kan? Belum lagi kakimu yang beberapa waktu lalu juga terkena panahnya. HHM. Ethan menghela nafasnya. Dia gadis cantik yang mengerikan. Sambung Ethan. Biar Rico yang akan mengantarkan aku ke tempat itu lagi. Pinta Aslan. Baiklah. Beberapa saat kemudian, seorang pria kekar dengan perawakan tinggi besar masuk ke dalam ruangan itu. Halo, Tuan Aslan. Sapa pria itu. Ah, Rico, kau sudah datang rupanya. Iya, aku baru saja tiba. Bagaimana dengan cabang perusahaan kita di Washington? Tanya Aslan. Semua berjalan baik, Tuan. Hanya saja kini para detektif itu lebih sering memantau perusahaan kita, hingga sedikit sulit untuk melakukan penyelundupan, tapi semua masih dalam kendali, Tuan. Jawab Rico. Bagus kalau gitu. Kalau begitu, apa tugasku sekarang? Tanya Rico. Antarkan aku ke suatu tempat. Baiklah. Aslan dan Weklu menuju mobil Mercy berwarna hitam metalik itu. Terlihat Rico membantu memapa Aslan menuju ke dalam mobil. Terima kasih. Tidak masalah. Anda terluka kenapa, Tuan? Tanya Rico. Hanya luka kecil. Jawab Aslan. Itu luka yang cukup membuat rasa sakit. Siapa yang melakukan ini pada Anda, Tuan Aslan? Tanya Rico sambil mulai menjalankan mobilnya. Mereka hanya para santri. Jawab Aslan. Para santri? Apa itu para santri? Apa mereka musuh kita? Dan apakah mereka berbahaya, hingga membuatmu terluka seperti ini? Tanya Rico. Santri adalah murid di sebuah pesantren, mereka hanya beruntung bisa melukaiku. Jawab Aslan. Tapi apa yang menyebabkan Anda bisa berurusan dengan mereka, Tuan? Tanya Rico lagi. Dalam perjalanan itu, Aslan menceritakan semuanya kepada Rico. Dia juga menceritakan tentang misinya dan kemampuan para penghuni pesantren itu. Menarik sekali para muslim itu, mereka memiliki kemampuan yang menarik. Jawab Rico. Ya, begitulah, maka dari itu, aku tidak ingin kalah dari mereka, aku akan merebut lahan itu, bagaimanapun caranya. Itu bagus, Tuan. Oh ya, kau bilang orang yang bernama Azril itu akan melakukan perjalanan ke pusat pemerintahan, bukan? Iya, dia akan berangkat lusa. Bagaimana kalau aku membalaskan luka-lukamu ini, Tuan? Ucap Rico. Benar juga. Kau adalah petarung terbaik di Washington, kau pasti akan bisa menghabisinya. Aslan menyeringai. Benar sekali, Tuan. Aku sudah lama tidak mendapatkan lawan yang kuat. Aku ingin sekali bisa menjajalnya. Akan kupatahkan seluruh tulangnya hingga dia tidak dapat membuka matanya lagi. Ucap Rico sambil tersenyum iblis. Haha, ide yang bagus. Baiklah, akan aku juga ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Kata Aslan. Lalu bagaimana dengan gadis pemanah yang kau ceritakan itu, Tuan? Tenanglah, biar dia menjadi urusanku. Aku yakin dia akan rapuh jika kakaknya sudah tiada. Ucap Aslan. Ya, kau benar. Sepertinya aku sudah tidak sabar lagi untuk menghabisi orang yang kau maksud itu, Tuan. Sabarlah, waktu itu akan datang. Gelak tawa menyeramkan terdengar di mobil itu. Biug. Truk. Ahrg. Hahaha. Terlihat seorang pria sedang menghajar tubuh Azril bertubi-tubi, hingga darah segar menggenangi baju Azril yang putih menjadi merah karena darah. Krak. Terdengar juga tulang-tulang Azril yang patah akibat serangan yang tiada henti itu. Pria itu mengangkat tubuh Azril dengan entengnya dan mengangkatnya dengan kedua tangannya di atas kepalanya. Kemudian terlihat dia membuang tubuh Azril yang berlumuran darah masuk ke dalam jurang. Azril! Teriak Haji Rahman saat terbangun dari tidurnya. Bapak? Bapak kenapa?
Tanya seorang wanita parubaya yang merupakan istri dari Haji Rahman. Bapak bermimpi buruk. Jawab Haji Rahman. Astagfirullahaladzim. Bermimpi apa, Pak? Besok Bapak harus menemui Azril. Tentu saja, Pak. Tapi ada apa? Kenapa Bapak panik begitu? Tanya istrinya. Mimpi ini seperti sebuah peringatan, Aini. Ucap Haji Rahman kepada istrinya. Lebih baik Bapak sholat 2 rakaat. Pinta Bu Aini. Kamu benar. Jawab Haji Rahman sambil bangun dari duduknya. Biar saya buatkan teh buat Bapak. Terima kasih, Bu. Haji Rahman segera bergegas membersihkan diri, melakukan wudhu dengan khidmat dan setelah selesai menengadahkan tangannya. Ya Allah, jadikanlah hambamu orang yang ahli berberat tubat, jadikanlah hambamu orang yang ahli mensucikan diri, dan kumpulkan hamba dengan orang-orang saleh. Setelah selesai membaca doa setelah wudhu, Haji Rahman menggelar sajadahnya, menunaikan sholatnya dan kembali menadahkahkan tangan, terlihat cucuran air mata mengalir di pipi tuanya, suara berat dengan butir tasbih terdengar begitu pasrah. Sungguh tiada tempat terindah. Tiada tempat yang lebih menenangkan selain tempat di mana kita bisa mencurahkan segala-galanya hanya kepada Allah. Beberapa saat kemudian, Haji Rahman mengusap wajahnya dan mulai bangkit dari zikirnya. Pak, ini tehnya. Ucap Bu Aini sambil menaruh segelas teh di atas meja. Terima kasih, Bu. Terlihat Haji Rahman duduk di ruang keluarga. Melihat hal itu Bu Aini menemaninya duduk di sampingnya. Bapak, jangan terlalu mengkhawatirkan mimpi Bapak itu. Meski firasat Bapak seringkali benar adanya. Tapi kembali lagi kepada Allah yang Maha Berkehendak. Kita hanya bisa berdoa, karena hanya doa yang bisa menggoyahkan takdir. HHM. Haji Rahman menghela nafas beratnya. Kamu benar, Aini. Namun terkadang rasa cemas ini menggangguku. Aku memang tidak bisa merubah takdir. Jawab Haji Rahman. Saat mereka sedang membicarakan hal itu, hingga terlarut dalam percakapan yang panjang tiba-tiba, suara azan subuh terdengar menggema. Alhamdulillah. Bapak akan pergi ke pesantren sekarang, Bu. Sekarang? Iya, sekalian Bapak akan memimpin sholat di masjid desa. Kalau begitu, ini kunci motornya, Pak. Ucap Bu Aini sambil memberikan sebuah kunci motor. Terima kasih. Haji Rahman pergi ke masjid desa dengan sepeda motornya. Namun dalam perjalanan tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang mendahuluinya, membuat Haji Rahman menghentikan laju sepeda motor maticnya karena terkejut. Astagfirullah, kenapa mengebut di jalanan desa? Gumam Haji Rahman, tapi tiba-tiba Haji Rahman sedikit terkejut kembali. Saat dia melihat mobil mewah itu, dia kembali teringat akan mimpinya tadi malam. Sepertinya dia melihat mobil yang sama dalam bunga tidurnya itu. Mobil itu, tidak, itu pasti hanya kebetulan. Gumam Haji Rahman. Assalamualaikum Pak Haji. Sapa para santri yang baru turun dari mobil. Waalaikumsalam, kalian dari mana? Tanya Haji Rahman. Kami habis berhadapan dengan Valhalla, Pak Haji. Dengan Gant Mafia itu lagi? Tapi kenapa? Ceritanya panjang Pak Haji. Lebih baik jika kita sholat dulu. Baiklah, tapi kalian semua baik-baik saja kan? Kami tidak apa-apa Pak Haji, hanya saja Samir tertembak. Apa? Lalu bagaimana kondisinya? Dia ke rumah sakit bersama dengan anggota Valhalla. Hah? Kenapa bisa bersama dengan mereka? Tenanglah Pak Haji, kita pasti akan ceritakan semuanya setelah selesai sholat. Haji Rahman menghela nafasnya. Baiklah. Ayo. Bersambung. Bab ke-19. Di sisi lain, Aslan sudah sampai sangat dekat dengan pesantren. Dia mengusap lembut luka di tangan kanannya yang kini sudah tertutup oleh pakaian muslim ala lelaki Turki. Tuan Aslan, inikah pesantren yang maksud itu? Tanya Riko. Benar. Sepertinya tempat ini biasa saja. Benarkah para penghuni di dalamnya begitu hebat? Tanya Riko lagi.
Sebelum aku melihat langsung, aku juga tidak percaya dengan apa yang orang katakan. Bahkan Ethan, orang kepercayaanku sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku akan menjajalnya sendiri esok lusa. Sekarang, bagaimana dengan kondisi Anda, Tuan? Aku sedang mencoba menghilangkan rasa sakitku. Jawab Aslan. Baiklah Tuan, jangan terburu-buru. Beberapa menit kemudian, Aslan membuka pintu mobilnya dan mencoba mengeluarkan kakinya dari dalam mobil. Rasa sakit dan perih luar biasa menyengat bagian kakinya yang terkena luka bakar. Os! Gumam Aslan sambil meringis. Apa Anda yakin, Tuan? Tanya Riko yang melihat tuannya itu meringis kesakitan. Aku baik-baik saja. Aslan mencoba melangkah ke mendekati pesantren. Dia berjalan dengan terpincang saat mendekati gerbang pesantren. Riko, pergi dari sini! Baik, Tuan. Aslan berjalan semakin dekat ke gerbang masuk pesantren. Terlihat penjaga gerbang tengah memakai peci di kepalanya untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ustadz Jainal? Panggil penjaga gerbang. Oh, hei Pak! Sapa Aslan. Ustadz Jainal dari mana? Kenapa tiba-tiba datang dari luar? Tanya penjaga itu. Ah, memangnya kau tidak tahu keributan semalam? Tanya Aslan. Ya aku tahu, bahkan para santri belum kembali semua dari peristiwa semalam. Jawab penjaga itu. Lalu kenapa kau masih bertanya? Ucap Aslan. Maaf, Ustadz. Saya tidak tahu kalau Ustadz juga ikut dalam peristiwa semalam, tapi... Penjaga itu sedikit merasa aneh. Sudah, tidak perlu kau bahas lagi. Sela Aslan dengan nada tinggi. Kemudian Aslan melanjutkan langkahnya ke dalam pesantren. Aneh, kenapa dia tidak kembali dengan para santri yang lainnya? Ataupun bersama Ustadz Azril semalam? Ah, sudahlah. Gumam penjaga itu sambil kembali melanjutkan langkahnya untuk sholat berjamaah. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Sapa Azril kepada penjaga gerbang. Waalaikumsalam Ustadz. Apakah Bapak sudah melihat para santri kembali? Tanya Azril. Belum Ustadz, tapi baru Ustadz Jainal yang kembali. Jawab Pak Mukhlis. Ustadz Jainal? Iya, dia baru kembali, tapi tidak bersama yang lain. Memangnya dia dari mana? Hah, bukankah dia ikut dalam peristiwa semalam, Ustadz? Jawab Pak Mukhlis. Aku tidak melihat dia semalam. Gumam Azril. Ustadz Azril? Panggil Ustadzah Iva. Iya, Ustadzah. Kami sudah menunggu. Kenapa telah datang memimpin sholat berjamaah? Tanya Ustadzah Iva. Oh iya, maaf. Mari kita kelanggar. Baik, Ustadz. Seketika Azril melupakan kecurigaannya terhadap Ustadz Jainal. Dia langsung menuju mihrab dan mengisi tempat imam memimpin sholat berjamaah. Akhirnya sholat berjamaah selesai dilakukan, para jamaah masih terduduk dan menadahkan tangan untuk mengikuti doa. Setelah selesai mereka melakukan tadarusan seperti biasanya. Assalamualaikum, Ustadz. Ucap Ikhwan yang datang bersama santri yang lain dan juga Haji Rahman. Waalaikumsalam. Ikhwan, akhirnya kalian kembali. Bagaimana apa sudah selesai semua di sana? Tanya Azril. Para falhala yang terluka sudah dibawa dengan ambulans dan mereka yang lain pergi melarikan diri, tidak ada perubahan. Mereka benar-benar pergi meninggalkan rekan mereka yang terluka. Jawab Ikhwan. Nurani mereka sudah sakit. Jawab Azril. Begitulah, Ustadz. Sudahlah, yang penting kita semua selamat, dan Samir juga baik-baik saja. Sekarang kalian lanjutkan kegiatan pesantren ya. Pinta Azril. Siap Ustadz. Paman! Sapa Azril sambil mencium tangan kanan pria tua itu. Azril, Paman ingin bicara. Baiklah, Paman, ayo kita ke rumah. Ajak Azril.
Azril dan Haji Rahman pergi meninggalkan langgar itu. Mereka menuju ke rumah peninggalan Kiai Haji Abdullah Sahid yang kini disinggahi oleh Azril dan Halwa. Silakan duduk paman, biar Azril buatkan teh, karena Halwa pasti masih mengajarkan Bu Maria mengaji saat ini. Tidak perlu Azril, paman hanya ingin bicara padamu. Azril sedikit mengerutkan keningnya, karena melihat wajah pamannya yang nampak penuh dengan kecemasan. Ada apa sebenarnya, paman? Kenapa paman nampak begitu gelisah? Lebih baik jika kau tidak pergi ke pusat pemerintahan. Pinta Haji Rahman. Kenapa paman? Dert, dert, dert. Tiba-tiba saja getar ponsel Azril berbunyi, membuat Azril memeriksa ponselnya dan melihat tulisan wali kota di layar benda pipih itu. Maaf paman, sebentar aku angkat panggilan ini dulu, kata Azril. Baiklah. Assalamualaikum, Ustadz Azril. Sapa orang dalam telepon itu yang merupakan wali kota di kota itu. Waalaikumsalam Pak Wali Kota. Jawab Azril. Saya hanya mau mengingatkan, besok Anda harus datang ke pusat pemerintahan ya. Kami dan para dewan sudah sangat menantikan kehadiran Anda. Pinta Wali Kota. Insya Allah, Pak. Ini kunjungan pertama Anda setelah sepeninggal Kiai Abdullah. Kabar angin mengatakan kalau Anda bahkan lebih hebat dari ayah Anda. Puji Wali Kota. Tidak seperti itu, Pak. Saya hanya manusia biasa. Kami sungguh sangat mengharapkan kedatangan Anda, Ustadz. Saya akan datang, insya Allah. Jawab Azril. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azril mematikan ponselnya dan kembali duduk di ruang tamu bersama Haji Rahman. Ada apa tadi, Paman? Silahkan dilanjutkan, kata Azril. Paman minta kamu tidak datang ke pusat pemerintahan, tegas Haji Rahman. Apa? Tapi kenapa, Paman? Tanya Azril. Paman memiliki firasat buruk, akan terjadi hal buruk padamu, Azril. Semalam Paman bermimpi buruk tentang dirimu, kata Haji Rahman. Azril sedikit menghela nafasnya. Paman, itu hanya bunga tidur. Kita tidak bisa mendahului kehendak Allah, jawab Azril. Tapi Azril, selama ini firasatku sering benar adanya. Kecemasanku beralasan, Azril. Haji Rahman sedikit bernada tinggi. Azril hanya terdiam tak berani menjawab perkataan pamannya itu, hingga suasana di sana menjadi hening tanpa percakapan. Paman, saya tidak bermaksud membantah ucapan paman, karena ucapan paman sudah seperti ucapan ayah, yang harus saya patuhi, tapi paman mengerti, Azril, kedatanganmu ke sana akan membuat nama baik pesantren semakin dikenal baik. Paman tahu dulu ayahmu juga sangat aktif dalam memberikan dakwah kepada para pejabat itu. Tapi bukan itu yang paman larang, melainkan perjalananmu, jawab Haji Rahman. Perjalananku? Ya, aku perjalananmu menuju pusat pemerintahan itu. Aku memiliki firasat tidak baik di dalam perjalananmu itu, kata Haji Rahman. Ah, baiklah. Bagaimana kalau aku meminta Pak Wali Kota untuk mengirim beberapa angkatan darat untuk menjemputku? Saran Azril. Apakah bisa? Tentu saja, aku akan meminta tolong kepada Pak Wali Kota. Hahamaha. Haji Rahman masih meragukan itu. Kenapa, Paman? Bila ada mereka aku pasti akan baik-baik saja, bukan? Cecar Azril. Azril kembali mendial nomor yang tertera pada layar benda pipi itu. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam, Ustadz. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Wali Kota. Iya Pak, saya ingin meminta bantuan Bapak, kata Azril. Saya akan membantu sebisa saya. Apa gerangan yang bisa saya bantu? Bisakah saya meminta pengawalan polisi untuk menemani saya dalam perjalanan ke pusat kota? Pinta Azril. Oh, tentu saja, Ustadz. Dengan senang hati, nanti saya akan kirim beberapa anggota polisi untuk mengawal Anda. Terima kasih, Pak Wali Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Azril kembali menoleh ke arah pamannya sambil tersenyum, mencoba untuk melepaskan kecemasan pamannya itu. Semua sudah beres, Paman. Aku pasti akan baik-baik saja dalam perjalanan itu, bukan? Haji Rahman hanya tertunduk sambil mencoba mengusir semua pikiran buruknya yang mengganggunya sedari semalam. Baiklah Azril, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum, Kak, Paman. Ucap Halwa sambil mencium tangan Azril dan pamannya. Waalaikumsalam. Halwa. Iya, Kak. Apa kau sudah mempersiapkan keberangkatanmu nanti sore? Tanya Azril. Sudah, Kak? Jawab Halwa. Baguslah, kalau begitu saya juga sekalian mau meminta tolong kepada Paman. Tolong apa, Azril? Bisakah Bibi mengisi kekosongan Halwa saat Halwa sedang ditugaskan di kota seberang, Paman? Tanya Azril. Baiklah, aku akan meminta istriku menggantikan Halwa untuk sementara waktu. Terima kasih, Paman. Kalau begitu Paman permisi dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat Haji Rahman masih memperlihatkan wajah yang penuh kecemasan. Azril hanya bisa membiarkan pamannya itu tanpa mengatakan apapun. Kakak, kenapa dengan Paman? Tanya Halwa. Paman bermimpi buruk tentang aku. Dia mencemaskan keselamatanku. Jawab Azril. Begitukah? Lalu apa yang kakak lakukan? Aku sudah mencoba menyelesaikan ketakutannya, tapi sepertinya Paman masih belum bisa mengusir kecemasannya sendiri. HHM, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Gumam Halwa. Amin. Pagi itu kelas dimulai seperti biasanya. Aslan mencoba keluar dari kamarnya, dan sebisa mungkin berjalan dengan tegap tanpa kelihatan seperti orang yang sedang terluka. Ketika Aslan sedang berjalan dengan perlahan, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan sosok Maria yang sudah berdiri menghadangnya. Aslan mencoba tetap tenang dan tidak memperdulikan ibunya itu. Dia melewati Maria yang masih berdiri terpaku. Aslan! Panggil Maria, membuat Aslan menghentikan langkahnya. Ada apa, Mam? Tanya Aslan lirih. Apa yang kau lakukan semalam? Aku menyuruhmu untuk menyelamatkan adikmu, bukan untuk menghabisi Azril. Lirih Maria namun penuh tatapan sinis. Pria itu memang beruntung. Jika bukan karena gadis pemanah dan para santrinya yang datang tepat waktu, maka kau tidak akan melihat guru mudamu itu lagi, Mam. Lede Aslan. Maria membulatkan matanya penuh permusuhan. Jangan kau coba-coba menyentuh mereka, atau aku akan melupakan jika kau lahir dari rahimku, Aslan. Tegas Maria. Aslan hanya memutar matanya malas dan pergi meninggalkan Maria. Dengan tertatih Aslan mencoba masuk ke dalam kelasnya untuk mengajar. Siang hari tiba, saat semua guru berkumpul di ruang guru, termasuk juga Aslan. Ustadz Jainal! Panggil Azril, seketika Aslan menoleh ke arah Azril. Kemarilah! Pinta Azril. Aslan berdiri dan mendekati meja kerja Azril, namun Azril sedikit memicingkan matanya saat melihat Aslan berjalan dengan sedikit terpincang. Kenapa dengan kakimu, Ustadz Jainal? Tanya Azril. Tidak apa-apa, aku tadi kurang hati-hati hingga terjatuh di kamar mandi. Oh, benarkah kau baik-baik saja? Kau akan melakukan perjalanan jauh nanti sore. Apa kau yakin? Tanya Azril. Aku baik-baik saja. Tiba-tiba Haji Rahman menyentuh tangan kanan Aslan, tepat di luka yang ada di pangkal tangan Aslan. Ustadz Jainal! Panggil Haji Rahman sambil menepuk tangan kanan Aslan tanpa sengaja. Awes! Jerit Aslan sambil memegangi lukanya. Semua mata tertuju kepada Aslan, termasuk juga Halwa. Ustadz, kenapa dengan tangan kananmu? Tanya Azril. Tidak, aku tidak apa-apa. Jawab Aslan sedikit gugup. Benarkah? Tadi kau bilang kakimu sakit karena terjatuh di kamar mandi,
lalu kenapa dengan tanganmu? Cecar Azril. Ini sakit karena terjatuh juga. Aslan mulai berkeringat. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Azril. Ini. Bersambung. Bab ke-20. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Azril sambil mendekati Aslan. Ini, baik-baik saja, Ustadz. Sepertinya lukamu cukup parah, nak. Haji Rahman menyentuh lagi bagian luka itu dengan perlahan. Tidak, Pak. Tadi saya hanya sedikit terkejut. Bagaimana jika kita panggil dokter? Pesantren ini memiliki dokter pribadi yang biasa datang untuk memeriksa anak-anak santri yang kurang sehat. Ucap Azril. Biar saya hubungi dokter Salsa sekarang. Sambung Halwa sambil mengutak-atik ponselnya. Aslan sedikit panik dengan itu. Tidak Halwa, itu tidak perlu. Saya hanya memar sedikit. MHH, jangan sungkan Ustaz Jainal. Bukankah kita akan berangkat ke kota seberang hari ini? Aku tidak ingin jika rekanku sakit nantinya, aku tidak ingin direpotkan. Kakek Halwa. Aslan menggerutu dalam hati. Dasar wanita menyebalkan. Halwa langsung mendial nomor yang ada di layar benda pipihnya, tapi tiba-tiba Halwa menggerutu. Ish, nomor dokter Salsa sedang tidak aktif. Ucap Halwa. Aslan menghela nafas lega saat mendengar Halwa berucap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mukhlis, ada apa? Tanya Azril. Ada 4 orang polisi dengan senjata lengkap yang datang, Ustadz. Polisi? Gumam Aslan. Oh, ya, suruh mereka masuk. Jawab Azril. Baik Ustadz, tapi mereka itu ada keperluan apa ya Ustadz? Apa di pesantren kita ini ada penjahat? Tanya Pak Mukhlis. Mendengar itu Aslan menelan salivanya dengan berat. Dia sedikit gugup sendiri saat mendengar ucapan yang keluar dari Pak Mukhlis. Ah, bukan begitu Pak, tapi mereka adalah kiriman dari Pak Wali Kota. Jawab Azril. Dari Pak Wali Kota? Tanya Aslan mengerutkan keningnya. Iya Ustadz, pamanku ini bilang memiliki firasat buruk akan perjalananku esok hari, maka aku meminta Pak Wali Kota mengirimkan pengawalan untukku. Ah, ide bagus Kak, dengan begitu paman tidak akan khawatir lagi kan? Sambung Halwa. Hahameh, entahlah. Haji Rahman menggeleng kecil. Kalau begitu saya akan meminta mereka untuk datang ke sini ya, Ustadz. Tanya Pak Mukhlis. Ya benar, suruh para polisi itu datang ke ruanganku. Jawab Azril. Sial, ternyata bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan yang aneh, tapi orang tua sialan ini juga bisa mengetahui rencanaku. Kurang ajar. Racau Aslan dalam hati. Assalamualaikum, Ustadz, Pak Haji. Sapa salah satu polisi. Waalaikumsalam, silakan Pak Polisi. Terima kasih Pak Haji. Silakan duduk. Pinta Halwa. Iya, terima kasih Ustadzah. Wah, Pak Wali Kota sangat cepat mengirim kalian ya. Padahal tugasnya baru besok pagi. Azril duduk bersama para polisi itu. Iya Ustadz, hari ini tugas kami sudah selesai, maka Pak Wali Kota langsung mengirim kami semua ke sini, agar tidak terlambat besok pagi, tapi kami malah akan merepotkan Ustadz. Tidak merepotkan sama sekali, masih ada beberapa kamar kosong di pesantren ini, nanti bapak-bapak bisa istirahat di sana. Jawab Azril. Terima kasih Ustadz. Para polisi itu dan Azril juga Haji Rahman terlibat percakapan yang hangat siang itu. Aslan melihat mereka dengan tatapan penuh kesal, hingga dia meninggalkan ruangan itu begitu saja tanpa pamit. Dia langsung menuju ke kamarnya dan mencari ponselnya. Sungguh sial, kenapa bisa mereka malah memanggil polisi? Aslan terus saja meracau. Tuhut. Halo? Iya, Ethan. Aslan langsung menelpon Ethan. Ada apa Tuan? Mana Riko?
Tanya Aslan. Ada apa, Tuan? Tanya Riko yang kemudian bicara dari telepon itu. Ini kacau. Kacau? Kacau kenapa, Tuan? Rencanamu besok untuk menghabisi Azril mungkin akan gagal. Kata Aslan. Kenapa memangnya, Tuan? Itu karena Ustadz Sialan itu meminta pengawalan polisi kepada wali kota. Apa? Kenapa begitu, Tuan? Ini gara-gara haji tua itu. Dia memberitahu keponakannya kalau dia memiliki firasat buruk tentang Azril. Wah, hebat sekali orang tua itu. Bagaimana dia bisa seperti itu? Apakah dia seorang peramal? Tanya Riko. Entahlah, tapi orang tua itu tidak pernah berbual saat dia mengatakan akan ada sesuatu yang terjadi, maka itu benar adanya, meskipun dia tidak bisa menyebutkan secara spesifik tentang kejadian apa dan bagaimana. Jawab Aslan. Luar biasa, apa mungkin dia memiliki bola kristal? Berhentilah bercanda, Riko! Pekik Aslan. Maafkan saya, Tuan, tapi kau tidak perlu khawatir. Jika mereka punya peramal, maka kita akan mewujudkan ramalan itu. Riko menyeringai licik. Baiklah, jika kau punya rencana, buatlah aku senang. Kau mengerti? Tentu, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Jawab Riko. Bagus kalau begitu, karena sore ini aku akan pergi ke kota seberang, aku menunggu kabar baik darimu. Tentu, Tuan, kau pasti akan menerima kabar baik. Sore hari tiba, Aslan masih mengemas barang-barang yang akan dia bawa untuk pergi ke kota seberang. Kalau bukan karena rencanaku, maka aku tidak akan mau melakukan ini. Gerutu Aslan sendiri. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu di depan kamar Aslan, membuat Aslan menghentikan kegiatannya dan berjalan menuju pintu. Assalamualaikum, Ustadz Jainal. Waalaikumsalam. Aslan membukakan pintu. Maaf Ustadz, Ustadz Azril memanggil Anda. Baik, aku akan segera ke sana. Baik Ustadz. Aslan menutup pintu kamarnya untuk pergi ke ruang guru, namun di tengah perjalanan menuju kantor guru, Aslan bertemu dengan Shirley yang juga sedang menuju ke kantor guru. Shirley! Panggil Aslan. Seketika membuat Shirley memicingkan matanya. Oh, Kak Aslan! Sahut Shirley. Esti, jangan memanggilku dengan nama itu. Aslan menaruh jarinya di bibirnya. Baiklah Ustadz. Shirley memutar matanya malas. Kemudian dia melanjutkan langkahnya ke ruang guru. Kau mau kemana? Tanya Aslan. Bukan urusanmu. Jawab Shirley malas. Hei, ayolah adikku. Kenapa kau merajuk seperti itu? Tanya Aslan. Shirley menghentikan langkahnya dan berbalik badan ke arah Aslan. Kenapa kau menggunakan kesempatan untuk menghabisi musuhmu dengan cara itu? Bukankah itu tindakan pengecut? Rajuk Shirley. Kau harus mengerti, kalau Azril bukan lawan sembarangan, dia itu. Dia itu kenapa? Apa kau takut? Cecar Shirley, kemudian Shirley kembali membalikkan badannya dan melangkah meninggalkan Aslan. Baik, aku akan membunuhnya besok. Ucap Aslan. Deg. Ucapan kakaknya seakan menembus dada Shirley. Entah apa yang dia rasakan, namun tiba-tiba hatinya menjadi khawatir saat Aslan bilang akan menghabisi Azril besok. Permisi. Oh, Nona Shirley. Silakan masuk. Jawab Halwa. Terima kasih Halwa. Assalamualaikum. Ucap Aslan yang datang di belakang Shirley. Ustadz Jainal, silakan duduk. Pinta Azril. Shirley melirik kepada kakaknya, dia merasa sangat lucu harus berpura-pura menjadi orang asing di samping orang terdekatnya. Nona Shirley, ada yang bisa kami bantu? Tanya Halwa, namun Shirley malah menatap ke arah Azril, terlihat Azril terus memalingkan pandangannya dari Shirley. Aku ingin meminta izin untuk keluar besok. Shirley melanjutkan bicaranya.
Besok? Ya, besok sekitar jam 6 pagi, kata Shirley. Baik, tapi mau kemana, Nona? Tanya Halwa. Ya, seperti biasanya, aku ada pekerjaan dan ibuku bilang kalau aku harus izin kepada pemimpin pesantren ini. Jawab Halwa. MHH? Halwa melihat ke arah Azril namun Azril hanya berpura-pura tidak melihat. Kak Azril? Panggil Halwa. Azril hanya bergumam. Bagaimana? Nona Shirley sedang meminta izin padamu. Kata Halwa. Peraturanku tidak akan aku ubah untuk siapapun. Jawab Azril singkat. Hei, Tuan, aku sudah cukup meminta izin padamu, tapi aku tidak peduli jika kau memberiku izin atau tidak, aku akan tetap pergi besok pagi, baik dengan izinmu, ataupun tidak. Pekik Shirley. Terserah, tapi aku tidak akan terjebak lagi olehmu. Sahut Azril. Shirley mendengus kesal. Sudah aku bilang aku tidak pernah menjebakmu. Hardik Shirley sambil meninggalkan tempat itu. Sudah sana pergi. Gumam Azril. Halwa hanya menggeleng kecil melihat pertengkaran kakaknya yang seperti kanak-kanak itu. Ustadz Jainal, apa kau sudah siap berangkat? Tentu saja. Kalau begitu Ikhwan akan mengantarkan kalian ke bandara. Ucap Azril. Oh ya, apa besok Anda akan datang ke pusat pemerintahan? Tanya Aslan. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Jawab Azril. HHM, kau tidak akan datang ke sana. Gumam Aslan dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, apa Ustadz Halwa dan Ustadz Jainal sudah siap berangkat? Tanya Ikhwan. Iya, kami siap. Sebentar biar saya ambil tas saya dulu. Silakan Ustadz. Mobil jenis sedan berwarna putih itu sudah disiapkan. Ikhwan juga sudah menyalakan mesin kendaraan itu. Silakan, Ustadzah. Terima kasih Ikhwan. Di mana Ustadz Jainal? Entalan, beliau belum juga datang. Tidak lama kemudian Ikhwan melihat Aslan berjalan semakin mendekat ke arah mereka. Itu dia Ustadz Jainal. Maaf lama menunggu. Kata Aslan sambil akan naik di kursi belakang. Ikhwan berdem. Maaf Ustadz, silakan duduk di kursi depan bersama saya. Ucap Ikhwan. Aslan kemudian mengerti apa yang dimaksud oleh Ikhwan. Merepotkan sekali, lagi pula siapa yang akan suka dengan gadis mengerikan itu? Gumam Aslan dalam hati sambil pindah ke kursi depan. Mobil itu pun mulai bergerak. Tunggu Ikhwan! Panggil Azril seketika membuat mobil itu kembali berhenti. Ada apa Ustaz? Halwa! Iya Kak. Hati-hatilah! Ucap Azril sambil menatap penuh harap pada adik kesayangannya itu. Aku pasti hati-hati. Ustadz Jainal. Ya, aku juga akan hati-hati. Sambung Aslan. Azril tersenyum simpul. Tolong jaga Halwa ya. Deg. Serasa kata itu menembus dada Aslan, entah perasaan gembira yang aneh yang merasuk dalam nurani Aslan. Perasaan ini lagi, ini sangat menyebalkan. Aslan bergumam dalam hati. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mobil putih itu pun pergi meninggalkan halaman pesantren. Ustadz. Panggil Halwa. Iya. Bagaimana dengan lukamu? Apa kita perlu mampir ke dokter dulu? Maaf tadi aku malah melupakan hal itu, karena hari ini sangat sibuk. Ucap Halwa. Sudah ku katakan kalau aku baik-baik saja, jangan mengkhawatirkan aku seperti itu. Jawab Aslan. Maaf, Ustadz. Aslan menghela nafasnya berat. Aku tidak suka jika kau terus ada dalam pikiranku. Racau Aslan dalam hati. Tibalah mereka di bandara kota.
kira sudah sampai Ustadzah. Biar saya bantu membawa barang-barang kalian, kata Ikhwan. Tidak perlu Ikhwan, sebaiknya kamu segera kembali ke pesantren, hari semakin senja, aku takut kau akan kemalaman sampai di pesantren, kata Halwa. Baik kalau begitu Ustadzah, saya permisi dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara di sisi lain Azril sedang sibuk mempersiapkan kepergiannya esok hari, karena dia akan berangkat sangat pagi sekali, maka malam itu dia harus benar-benar sudah selesai menyiapkan segalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman, Bibi, silakan masuk, sapa Azril. Terima kasih, Azril. Apa Halwa sudah berangkat? Ya, tadi sore dia berangkat dengan Ustadz Jainal. Baiklah, jadi mulai besok Bibi akan menggantikan kelasnya ya. Benar, Bi. Azril minta tolong ya. Tidak masalah, Bibi akan berusaha sebaik mungkin. Apa kau juga akan pergi? Ya, saya akan pergi besok pagi-pagi sekali, jawab Azril. Apa pamanmu sudah mengatakan sesuatu padamu tentang firasatnya? Ya, paman sudah memberitahu saya, maka dari itu saya meminta bantuan polisi untuk mengawal kepergian saya, jawab Azril. Haji Rahman terlihat masih belum lega dengan apa yang dilakukan Azril. Hatinya masih kacau dan entah kenapa masih sangat gelisah. Aku tidak yakin Azril, entah kenapa, jawab Haji Rahman. Paman, tolonglah, ada 4 orang polisi bersamaku. Mereka pasti akan melindungiku, dan Allah juga pasti akan melindungiku, rengek Azril. Haji Rahman hanya bisa menghela nafasnya, meski masih ada hal yang sangat mengganjal di hatinya. Di sisi lain, Riko dan Ethan sedang merencanakan sesuatu. Mereka pikir dengan meminta pengawalan polisi maka semua akan baik-baik saja. Mereka salah. Riko meremas sebuah kaleng bir. Rencanamu sangat bagus, Riko, jawab Ethan. Besok kita akan menghabisi Ustadz muda itu dan melempar tubuhnya dalam jurang yang pasti akan membuatnya mati, ucap Riko. Ya, aku sudah tidak sabar untuk besok. Bersambung. Bab ke-21. Suara azan berkumandang saat semua insan syaleh terbangun ketika mendengar panggilan meraih kemenangan itu. Begitu juga dengan para penghuni pesantren Raudatul Jannah, termasuk juga Azril dan Haji Rahman. Paman! Sapa Azril saat melihat Haji Rahman keluar dari kamar. Namun Haji Rahman sangat terkejut sambil membulatkan matanya saat melihat Azril sudah sangat rapih dengan top putih bersih dengan sorban di pundaknya. Azril? Ucap Haji Rahman menatap penuh makna. Bapak kenapa? Tanya buah ini. Iya, ada apa paman? Tanya Azril. Ini tidak mungkin, gumam Haji Rahman. Apa maksud paman? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Tanya Haji Rahman. Kenapa? Apa ada yang aneh, paman? Bukankah biasanya juga Azril sering berpakaian seperti ini? Tanya Azril. Tidak Azril, sebaiknya kau mengganti pakaian itu, pinta Haji Rahman. Tapi kenapa paman? Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara salam seketika membuat Azril datang ke arah pintu. Ustadz Azril, sapa salah seorang polisi. Oh, Pak Polisi, ada apa? Tanya Azril. Azan subuh sudah berkumandang, mari kita ke masjid bersama, ajak polisi itu. Oh iya, tentu saja Pak, jawab Azril. Ajakan polisi itu membuat Azril tidak mengindahkan perintah pamannya untuk mengganti pakaiannya. Azril langsung pergi bersama dengan para polisi itu untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Azril! Hai cantik! Panggil Haji Rahman. Kenapa paman? Mari kita berjamaah bersama, ajak Azril.
Ya, Pak Haji, ini udah mau iqomah, nanti kita telat loh. Sambung salah satu polisi. Mari Pak Ustadz. Iya baiklah. Haji Rahman hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat keponakannya pergi dari sana. Bapak, kenapa Bapak sangat menginginkan Azril mengganti pakaiannya? Tanya Bu Aini. Bapak melihat baju yang sama dalam mimpi Bapak kemarin, Bu. Mungkin itu hanya kebetulan saja, Pak. Mari sekarang kita pergi untuk menunaikan sholat subuh bersama. Meminta perlindungan Allah. Ajak Bu Aini. Gak mau kasih nomor Tapi HP. ini kebetulan yang sangat nyata. Gimana kalau aku kasih pinjaman Bapak sangat 10 cemas juta, dengan dicicil kebetulan dalam ini. 6 bulan? Jawan Haji Rahman. Bu Aini mendekati suaminya, dia mengelus lembut punggung suaminya itu. Wajah Haji Rahman penuh dengan kegelisahan dan kecemasan. Bapak, setelah sholat subuh kita masih bisa meminta Azril untuk mengganti pakaiannya. Dengan bunga 0,5%. Haji Rahman menghela nafas Gak mau. beratnya. Kenapa? Aku pakai Easy Cash, Baiklah, platform Bu. resmi yang sudah berizin. Akhirnya Haji Rahman mengalah pada egonya. Dia mencoba menenangkan dirinya dan melangkah pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Jamaah saat itu berjalan dengan baik. Semua santri dan santriwati melakukan sholat dengan khidmat Sudah di bawah diawasi oleh pimpinan OJK. Ustadz Limit Azril. pinjaman sampai 50 juta. Akhirnya sholat Bunganya mulai subuh dari berjamaah 0,1% dan bisa cicil Semua sampai 12 makmum dan kali. imam Bos, sudah mengucap ini alasannya salam kita dan kalah mengusap saing. wajah mereka. Aku nggak percaya. Pasti mereka butuh data yang banyak. Alhamdulillah. Banyak yang akhirnya nggak berhasil minjam. Gumam kok, salah di satu Easy Cash, polisi. Ada apa, Pak? Tanya Azril. Akhirnya saya bisa sholat berjamaah bersama Ustadz. Sudah sejak lama saya ingin sekali bertemu Anda, Ustadz Azril. Saya mengidolakan Anda. Azril hanya tersenyum tipis dan menanggapi dengan santai saja pujian itu. Benar, Ustadz saya juga penggemar Anda. Anda ini muda, tampan dan berkarisma. Saya kagum. Sambung polisi Perlu yang lain. ambulan, gak perlu penjamin, gak ada verifikasi Terima kasih tatap muka. Bapak-bapak, Cukup masukin data tapi KTP ingat dan kita nomor tidak HP boleh sudah bisa menyukai izin apapun pinjaman. secara berlebihan, karena Lihat semua riwayat yang kita lihat pinjamanku, adalah udah berhasil milik 5 kali Allah. nih. Jawab Azril. Al-Kisah salah satu seorang yang tercatat dalam salah satu kisah dalam Al-Quran yakni Karun. Aku bisa minjam 30 Kisahnya juta. juga tertulis Kalau dalam 6 bulan, surat tiap Al-Qasas minggu ayat cuma bayar ke-76. 863.000. Sebenarnya Karun adalah salah satu pengikut Nabi Musa yang dianugerahi dengan kecerdasan dan juga suara yang merdu dalam membaca kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Bahkan Karun sempat diberi julukan yaitu Munawir yang artinya cahaya, namun hidupnya yang awalnya miskin dan berubah menjadi kaya raya. Menjadikan dirinya lupa akan jati dirinya, diceritakan kalau Karun adalah orang yang sangat kaya raya. Mulai sekarang, Bahkan aku cuma dia pakai memiliki Easy Cash aja deh. 600 pelayan yang terdiri tunggu dari aku. 300 pelayan pria dan 300 pelayan wanita. Bukan hanya itu, dia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi oleh 4.000 hewan ternak, dan juga 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun Karun terlalu mencintai hartanya, hingga saat datang waktu zakat Karun menolak untuk menzakatkan hartanya di jalan Allah, dengan alasan zakat akan mengurangi hartanya. Dia juga mengatakan kalau hartanya ini dia dapatkan dari usaha dan Yuk kepintarannya. klik link di video ini Dia buat melupakan download. Cek kalau berapa yang bisa segala kamu yang ia pinjam. miliki adalah Easy milik Cash. Allah. Hingga ada yang memperingatkan dia, hai Karun, zakatkanlah sedikit hartamu, maka pertolongan Allah akan datang. Namun Karun menjawab, aku sudah memiliki segalanya, maka tidak lagi membutuhkan pertolongan Allah. Seketika itu Allah menenggelamkan Karun dan semua hartanya di perut bumi. Menurut buku tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, di kota Fayun sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, terdapat satu tempat yang diberi nama Buhairat Karun, atau Danau Karun. Konon di sanalah dulu Karun mendirikan istana atau tempat tinggalnya, dan di sana juga dia mendapatkan azabnya. Nah, para santriku semua, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak baik bagi kita mencintai apapun secara berlebihan. Tidak ada apapun yang benar-benar menjadi milik kita, bahkan udara yang kita hirup harus kita hembuskan kembali. Ujar Azril dalam tausiahnya di pagi itu. Kegiatan di masjid itu diteruskan dengan tadarusan para santri seperti biasanya. Ustadz, matahari akan segera muncul, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Ajak salah satu polisi. Oh, iya baik Pak, ini sudah jam 5:30, sebaiknya kita berangkat sekarang. Jawab Azril. Mari Ustadz. Azril dan para polisi itu pergi ke mobil mereka,
terlihat Haji Rahman mencoba berjalan terburu-buru mendekati Azril. Ustadz, 2 dari kami akan ikut dalam mobilmu, dan kami berdua akan mengiringi Anda di belakang dengan mobil dinas kami ini, kata salah satu polisi. Baiklah, Azril, panggil Haji Rahman yang tiba-tiba datang. Iya, Paman, ada apa? Sahut Azril. Cepat gantilah pakaianmu, pinta Haji Rahman. Kenapa, Pak Haji? Tanya salah satu polisi. Iya, kenapa, Pak? Ustadz Azril sangat cocok dengan pakaian putih itu. Dia nampak semakin tampan dan berkarisma, sambung polisi yang lain. Paman, tenanglah. Aku sudah dikawal oleh para polisi ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, bukan? Ucap Azril. Benar, Pak Haji, kita akan siap melindungi Ustadz Azril, ucap polisi itu. Lagi pula, Pak Haji, kabar angin mengatakan kalau Ustadz Azril ini, selain dia tampan dan pintar, dia juga sangat tangguh dan bahkan bisa menghindari tembakan. Jadi apalagi yang Bapak khawatirkan? Sambung polisi yang lain. Haji Rahman lagi-lagi hanya bisa menghela nafasnya dengan berat, entah apa lagi yang harus dia katakan kepada keponakannya itu. Melihat wajah pamannya yang masih diselimuti dengan raut kecemasan, Azril mendekati pamannya, dia mengangkat tangan kanan pamannya dan menciumnya. Azril pamit, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan berat hati Haji Rahman hanya bisa melepaskan kepergian keponakannya itu, dia terus memandangi mobil yang dinaiki Azril hingga tak terlihat lagi. Pak Haji! Sapa seorang wanita, seketika membuat Haji Rahman terkejut dan kembali dari lamunannya. Oh, Shirley! Sapa Haji Rahman. Sedang apa Bapak pagi-pagi berdiri di depan gerbang ini? Saya habis mengantarkan Azril. Hah? Mengantarkan Azril? Apa dia pergi? Tanya Shirley. Benar, dia mendapatkan undangan dari majelis ulama yang ada di pusat kota, maka dia berangkat pagi-pagi sekali. Jawab Haji Rahman. Oh, baguslah. Lalu, mau kemana Nanda? Sepertinya Nanda juga akan pergi. Tanya Haji Rahman. Benar Pak Haji, saya akan ada pemotretan seperti biasanya, hanya saja kali ini jadwalnya di pagi hari. Jawab Shirley. Oh, begitu. Kemarin saya sudah minta izin kepada Halwa dan Azril, tapi pria dingin itu tidak mengizinkan aku. Tapi aku tidak peduli, aku akan tetap pergi. Jadi kalau Bapak juga akan melarangku, maka akan sia-sia saja. Jawab Shirley. Haji Rahman hanya tersenyum santai. Saya tidak akan melarangmu. Jawab Haji Rahman. Shirley sedikit mengernyitkan keningnya heran. Benarkah? Anda akan mengizinkan saya pergi? Tentu saja benar, silahkan. Jawab Haji Rahman sambil masih tersenyum. Baiklah, terima kasih Pak Haji. Shirley langsung pergi meninggalkan Haji Rahman yang masih berdiri di depan gerbang itu. Orang tua yang aneh. Gumam Shirley. Namun Shirley langsung melanjutkan aktivitasnya, dia langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi meninggalkan pesantren itu. Di sisi lain Azril sudah mencapai setengah perjalanan, terlihat mobilnya dengan mobil dinas kepolisian itu berjalan beriringan. Tapi tiba-tiba perjalanan mereka dihadang oleh beberapa mobil dan sepeda motor yang tergeletak di tengah jalan. Ada apa ini? Tanya Azril. Entahlah, sepertinya kecelakaan beruntun. Jawab polisi. Coba kita periksa dulu. Pinta Azril. Baik Ustadz. Para polisi itu dan Azril turun dari kendaraan mereka untuk memeriksa apa yang terjadi. Terlihat beberapa orang terluka dan kendaraan mereka rusak. Ada apa ini, Pak? Tanya salah satu polisi. Kebetulan bapak-bapak datang, kami baru saja mengalami kecelakaan. Jawab salah satu dari mereka. Kalau begitu kita harus minta bantuan.
Saran salah satu polisi. Benar, kita harus hubungi ambulans. Baik Pak, biar saya yang hubungi. Polisi itu saling bersahutan. Waktu mereka cukup terbuang di tempat itu, para polisi dan juga Azril masih sibuk menolong para korban kecelakaan. Ustadz, hari semakin siang, bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan? Saran salah satu polisi. Tapi bantuan belum datang, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Sahut Azril. Anda benar juga. Kita tidak bisa meninggalkan mereka. Pak polisi, tolong jangan tinggalkan kami. Rengek salah satu korban kecelakaan. Kenapa Anda ketakutan begitu, Pak? Tanya polisi itu. Kecelakaan ini disebabkan oleh para Valhalla. Mereka menembak ban mobil kami dan membuat kecelakaan beruntun ini terjadi. Apa? Para Valhalla? Kelompok gant mafia itu? Benar, Pak. Kami takut kalau mereka akan kembali ke sini dan menghabisi kami. Jadi kami mohon jangan tinggalkan kami. Rengek korban yang lainnya. Bagaimana ini? Hari semakin siang, Ustadz Azril pasti akan terlambat datang ke pusat pemerintahan. Ya, tapi kita tidak bisa meninggalkan para warga sipil yang meminta perlindungan kita, bukan? Para polisi itu saling bersahutan. Tidak apa-apa bapak-bapak. Sambung Azril yang membuat para polisi itu langsung menoleh ke arah Azril. Tidak apa-apa bagaimana, Ustadz? Tanya salah satu polisi. Biar saya lanjutkan perjalanan saya sendiri, bapak-bapak urus saja para korban ini. Jawab Azril. Tapi Ustadz, tidak apa-apa, lagi pula ini sudah setengah perjalanan, aku bisa melanjutkannya sendiri. Tapi tugas dari Pak Wali Kota, kami harus mengawal Ustadz sampai tujuan. Para warga lebih penting, para Valhalla itu sangat berbahaya. Jadi akan lebih baik jika bapak-bapak tetap di sini untuk melindungi para warga. Pinta Azril. Baiklah, kalau begitu 2 dari kami akan tetap di sini, dan 2 dari kami lagi akan tetap mengawal Ustadz Azril ke pusat kota. Sudah kukatakan, para Valhalla itu sangat berbahaya, akan lebih baik jika kalian semua di sini. Tegas Azril. Baiklah Ustadz. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Azril melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia berkendara dengan santai saja. Namun tiba-tiba, ada sebuah mobil menghadang perjalanannya. Jalan di sana cukup sepi di hari yang masih pagi. Azril langsung menghentikan laju mobilnya dan memeriksa mobil yang menghadang perjalanannya itu. Halo Ustadz Azril. Sapa seorang yang Azril kenal sambil menyeringai licik. Kamu? Bersambung. Bab ke-22. Kamu? Azril terkejut saat melihat Ethan yang menghadang perjalanannya. Kenapa Ustadz? Kenapa terkejut seperti itu? Bukankah baru kemarin malam kita bertemu? Leda Ethan. Jadi benar kalau para Valhalla yang menyebabkan kecelakaan di jalan itu? Ya benar, tapi kami hanya bermain-main. Kata Ethan. Lalu mau apa kau juga menghadang perjalananku? Tidak apa-apa, aku hanya lupa mengembalikan seorang bayi kepada ibunya. Jawab Ethan. Apa? Azril membulatkan matanya saat Ethan mengambil sesuatu dari dalam mobilnya. Terdengar suara bayi menangis dari sesuatu yang dibawa Ethan dalam gendongannya. Ethan, apa yang kau lakukan? Bahkan kau tega menyandera seorang bayi yang tidak berdosa? Azril mengerutkan keningnya. Ya, kami para Valhalla akan menggunakan banyak cara untuk mencapai tujuan kami. Jawab Ethan. Ethan, kau sudah keterlaluan. Pekik Azril. Hush! Jangan marah begitu Ustadz Azril. Kalau kau begitu mencemaskan makhluk kecil ini, maka selamatkan dia dariku. Leda Ethan sambil berlari ke dalam hutan. Ethan! Teriak Azril yang sudah diliputi emosi. Ethan terus berlari ke dalam hutan, lari semakin dalam ke tengah hutan, hingga tanpa Azril sadari dia sudah berlari cukup jauh dari jalan raya.
Tiba-tiba Ethan menghentikan larinya, suara bayi itu mulai aneh terdengar telinga. Ethan! Panggil Azriel. Ya, aku sudah berhenti Ustadz, dan kau ingin ini kan? Tanya Ethan sambil meledek. Serahkan baik-baik bayi itu. Pinta Azriel. Hahaha, jadi kau ingin ini? Ethan tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat bayi itu dengan satu tangan. Apa kau sedang mempermainkan aku, Ethan? Kenapa kau baru menyadarinya? Ini. Ethan melempar bayi itu ke arah Azriel. Dengan biasa saja Azriel membiarkan bayi itu jatuh ke tanah dan melirik sinis ke arah Ethan. Karena Azriel sudah menyadari kalau bayi yang dibawa Ethan hanyalah sebuah boneka bayi. Hahaha, aku bisa mengelabuimu. Ternyata, hahaha, sungguh lucu wajah panikmu itu, Ustadz. Leda Ethan. Azriel hanya menggeleng kecil saat Ethan masih terus menertawakan dirinya, dan dia memutuskan untuk pergi saja meninggalkan Ethan. Namun saat Azriel memalingkan badannya dari Ethan dan berniat ingin kembali ke jalan raya, tiba-tiba, seorang pria besar dengan otot-otot yang menonjol dan membawa sebuah parang panjang menghadang langkah Azriel. Seketika Azriel menghentikan langkahnya dan memandang ke arah pria yang sepertinya bukan berada di pihaknya itu. Kemudian muncul pria-pria lainnya sekitar 5 orang lainnya yang juga memegang senjata tajam dan senjata api. Oh, jadi kau bernama Ustadz Azriel? Tanya pria besar itu. Azriel sedikit melirik ke arah Ethan yang ada di belakangnya. Jadi kau sengaja menjebakku? Kata Azriel. Tenanglah Ustadz, mungkin malam itu kami gagal. Tapi hari ini dan di tempat ini akan menjadi hari dan tempat terakhirmu di dunia ini. Bukan begitu, Rico? Hahaha, hahaha. Ethan kembali tertawa terbahak, disusul oleh tawa anak buahnya yang lain. Namun tanpa aba-aba pria di depan Azriel ini langsung mengayunkan parang panjangnya ke arah Azriel. Wash! Crash! Beruntung Azriel masih bisa menghindarinya meski berjarak 2 cm saja dari kakinya, dan parang itu hanya menebas ilalang yang tumbuh di hutan itu. Gerakan yang bagus, kata pria itu. Serang dia! Perintah Ethan. 4 anak buah Valhalla maju untuk menyerang Azriel, sedangkan Ethan dan Rico masih menonton pertarungan yang akan segera dimulai itu. Wash! Wash! Biug! Seorang pria mengayunkan pedangnya ke arah Azriel namun malah dia yang terkena pukulan tepat di tengkuk lehernya, hingga pria itu langsung tak sadarkan diri. Mata Rico membulat saat melihat Azriel yang mampu membuat lawannya pingsan hanya dengan sekali pukul. Wah, luar biasa! Gumam Rico. Kemudian 2 pria lainnya yang memegang kapak dan sebuah parang, terlihat berlari ke arah Azriel dan mengarahkan senjata mereka ke arah Azriel. Hiaat. Wash. Wash. Perang. Dengan gerakan menghindar yang bagus, senjata mereka berdua malah saling beradu. Sial! Gumam salah satu pria. Biug. Shred. Saat Azriel berhasil melayangkan tendangan, seorang pria dengan pedangnya malah melukai rekannya sendiri tanpa sengaja. Arg! Raung pria itu sambil memegangi luka sayatnya. Melihat ketiga rekannya tumbang, satu pria ini menyodorkan senjata api miliknya ke arah Azriel, namun seperti biasanya, Azriel mampu menghindari tembakan, hingga membuat Rico sampai berdiri dari duduknya, kemudian dia membuang rokok yang sedari tadi dihisap untuk menonton pertarungan itu, dia tercengang melihat kehebatan yang dimiliki lawannya itu. Tidak mungkin. Gumam Rico. Kan aku sudah ceritakan semuanya, Rico. Tapi aku belum percaya. Jawab Rico. Apa sekarang kau percaya, setelah melihatnya sendiri? Tanya Ethan. Ya, aku percaya. Jawab Rico berdecak kagum. Hingga akhirnya peluru yang ada dalam senjata api milik pria itu habis, membuat dia gemetar ketakutan saat Azriel semakin mendekat padanya. Dia pun memasang kuda-kuda dengan gemetar, dan Biug!
Hanya satu kali tendangan memutar langsung membuat pria itu terjatuh ke tanah dan tidak mampu bangkit lagi. Melihat empat anak buahnya sudah tumbang semua. Giliran Rico yang maju untuk menghadapi Azril, dia membawa sebuah parang panjang untuk menghadapi Azril. Tanpa basa-basi, Rico langsung menyerang Azril dengan parangnya. Rico berkali-kali mengayunkan parangnya ke arah Azril, namun berkali-kali juga Azril bisa menghindari tebasan-tebasan itu, hingga membuat amarah Rico memuncak. Sial! Bagaimana kau bisa terus menghindari seranganku? Pekik Rico. Azril hanya menaikkan sudut bibirnya dan menatap tajam tanpa memberi jawaban dengan kata. Ha! Sombong sekali kau! Kata Rico yang tidak senang dengan ekspresi Azril. Kemudian Azril mencoba melakukan serangan balik. Dia mencoba menyerang Rico dengan melayangkan sebuah tendangan cepat. Biug! Wash! Pertarungan di padang ilalang itu begitu sengit hingga matahari mulai terlihat dan sinarnya membuat silau mata mereka yang saling menatap penuh permusuhan. Hah! Kau hebat juga, aku sangat senang bisa menghadapi orang sepertimu. Ucap Rico sambil menyeringai. Rico, jangan terlalu lama bermain-main. Cepat habisi dia. Perintah Ethan. Kau lihat kan kalau dia sulit dikalahkan? Apa kau tidak lihat? Pekik Rico. Kali ini aku akan lebih serius. Sambung Rico. Hiaat. Wash. 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 Azril masih bisa menghindari ayunan-ayunan parang itu meski letih sudah mulai menghampiri tubuhnya. Ini terlalu lama. Gumam Ethan. Ethan pun mengeluarkan pistol dari sakunya. Baiklah, akan aku percepat prosesnya. Gumam Ethan. Terlihat pertarungan Rico dan Azril masih berlangsung di padang ilalang itu, dan saat Azril sedang membelakangi Rico, dengan cepat. Dor! Ethan menembak Azril dari belakang, meski pendengaran Azril sangat tajam, dan dengan pendengaran itu dia bisa menghindari tembakan yang dilesatkan Ethan. Namun dari sisi depan. Wash! Crash! Parang Rico berhasil melukai bahu kanan Azril, membuat darah segar berwarna merah itu mengalir menodai top putihnya. Akhirnya aku bisa melukainya. Ucap Rico sangat puas. Lakukan lagi, Rico! Kalian bantu Rico! Perintah Ethan kepada anak buahnya yang lain. Terlihat Azril memegangi lukanya yang cukup dalam, dan terlihat Rico semakin mengayunkan parangnya dengan membabi buta. Dor! Dor! Wash! Crash! Ethan dan Rico terus saja menggunakan senjata mereka untuk menyerang Azril, meski Azril berkali-kali lolos dari tembakan Ethan, dan ayunan parang Rico, namun terlihat juga beberapa senjata Rico, dan beberapa anak buah Valhalla yang lain, berhasil menyayat bagian-bagian tubuh Azril, sehingga luka Azril ada di mana-mana. Azril sempat terjatuh, persis sekali seperti mimpi yang dialami oleh pamannya, Haji Rahman. Sedangkan di sisi lain, Shirley masih di perjalanan karena macet di beberapa tempat. Apalagi kali ini? Tadi sudah macet karena kecelakaan beruntun, sekarang apa lagi? Gerutu Shirley sambil keluar dari mobilnya. Maaf Pak, ada apa di depan? Tanya Shirley kepada seorang yang juga terjebak macet. Ada mobil yang menghalangi jalan. Jawab orang itu. Menghalangi jalan? Apa kecelakaan? Entahlah, tapi sebuah Mercy hitam melintang menghalangi jalan sebuah mobil putih, tapi para pemilik mobil itu tidak ada di dalamnya. Mercy hitam? Dan sebuah mobil putih? Shirley mengerutkan keningnya. Rasa penasaran Shirley membuatnya jalan ke depan untuk melihat mobil siapa sebenarnya yang menghalangi jalan, dan ketika dia sampai di depan dia cukup terkejut kalau yang dia lihat adalah mobil milik Valhalla dan mobil putih itu adalah milik Azril. Apa? Bukankah mobil-mobil itu adalah milik mereka? Tapi bukankah kakakku sedang pergi ke kota seberang bersama Halwa? Racaunya dalam hati. Tikit, tikit. Suara klakson itu seketika membuat Shirley kembali dari pikirannya yang melayang. Hai, ini mobil siapa lagi? Ayo jalan.
jalan di depan sudah terbuka. Teriak seseorang yang ada di barisan belakang mobil Shirley. Iya baiklah. Jawab Shirley sambil kembali ke mobilnya. Shirley pun menjalankan kembali mobilnya dengan perlahan. Pikirannya masih terganggu oleh rasa penasarannya, hingga dirinya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa mobil Azril dan kakakku ada di sana ya? Gumam Shirley. Karena rasa penasarannya yang tinggi, akhirnya Shirley memutar balik untuk memeriksa mobil-mobil tersebut. Akhirnya sampailah dia ke tempat yang tadi. Shirley memarkirkan mobilnya di pinggiran jalan dan dia segera keluar untuk memeriksa mobil-mobil tak bertuan itu. Ini benar adalah mobil yang biasa dipakai kakak? Kata Shirley setelah dia memastikan mobil itu, kemudian langkahnya tertuju pada mobil satunya lagi. Dia melangkah pelan penuh keraguan, hingga dia mendapati kalau pintu mobil putih itu tidak terkunci, kemudian dia melihat barang-barang yang masih utuh di dalam mobil itu. Ini benar adalah milik Azril. Shirley menggenggam sebuah sorban yang tadi terpasang di pundak Azril. Tapi kenapa mobil-mobil ini ada di sini ya? Lalu kemana mereka? Gumam Shirley dalam hati. Lalu pandangan Shirley tertuju pada hutan di sebelah jalan raya itu. Mungkinkah mereka ke sana? Gumam Shirley sendiri. Akhirnya dengan penuh rasa penasaran, Shirley mencoba masuk ke dalam hutan itu sendiri. Dia menyusuri jalan di bawah pohon-pohon yang rimbun di dalam hutan itu. Shirley berjalan semakin dalam ke dalam hutan, hingga dia merasa langkahnya sudah terlalu jauh dari jalan raya, tapi dirinya tidak menemukan apapun. Sial! Untuk apa aku ke sini? Gerutu Shirley. Kemudian Shirley memutar badannya dan berniat untuk kembali, tapi tiba-tiba. Hahaha. Terdengar suara gelak tawa menggelegar dari suatu tempat. Dor. Kemudian suara tembakan yang begitu jelas terdengar. Hahaha. Akhirnya kau bisa tertembak juga, Ustadz Azril. Sergah Ethan sangat puas. Shirley yang mendengar suara tembakan itu langsung mencari asal suaranya. Dia juga mendengar suara tawa yang semakin jelas terdengar, hingga dia sampai di sebuah ladang ilalang. Mata Shirley membulat saat melihat Azril yang berlumuran darah. Top putihnya kini benar-benar merah karena darah, sedangkan terlihat pria yang sangat dikenal Shirley sedang berdiri dengan pongah bersama anak buahnya yang lain. Ethan? Gumam Shirley sambil berlari menuju mereka. Rico mengangkat tubuh Azril di atas kepalanya, dia berjalan pelan menuju pinggir jurang. Kejadian itu sangat sama dengan mimpi yang dialami oleh paman Azril, Haji Rahman. Kini Rico semakin dekat di mulut jurang, Shirley yang masih berusaha berlari untuk lebih dekat ke arah mereka. Dan Rico sudah sangat dekat dengan mulut jurang, dia mengangkat tubuh Azril lebih tinggi lagi dan berniat melemparkannya. Namun tiba-tiba, Azril! Bersambung.